Rasanya saat ini hampir semua mata diarahkan ke pengadilan di Fairfax County di Virginia. Karena pada saat ini ada dua bintang besar. Pertama adalah Johnny Depp. Well, kalau saya ingat Johnny Depp, saya selalu ingat masa remaja saya ketika nonton serial televisi 21 Jump Street. Dan belakangan kita kenal perannya yang lucu dan kocak di The Pirates of Caribbean. Dan kemudian ada bintang besar yang kedua yaitu Amber Heard, tokoh Mira, kekasihnya Aquaman di serial Marvel. Saat ini keduanya sedang terlibat perseteruan di pengadilan di mana masing-masing pihak menuduh telah melakukan pelecehan dan melakukan kekerasan terhadap mereka masing-masing. So mari kita lihat dari perjalanan mereka dari berkenalan, menikah, dan kemudian sekarang ini saling menyerang. Mereka bertemu di film The Rum Diary di tahun 2009 dan kemudian akhirnya mereka pacaran tahun 2011 hingga akhirnya kemudian di tahun 2015 setelah mengalami pasang surut dan berbagai kemelut akhirnya kemudian mereka menyatakan menikah di salah satu pulaunya Johnny Depp di Kepulauan Bahamas. Tapi ternyata perkawinan itu nggak lama. Karena hanya dalam waktu 15 bulan saja kemudian Amber Heard memutuskan untuk menceraikan Johnny Depp. Karena dengan beberapa alasan di mana Amber Heard mengatakan Johnny Depp melakukan pelecehan seksual dan kemudian melakukan kekerasan kepadanya. Perceraian kemudian dikabulkan hingga akhirnya kemudian Johnny Depp harus membayar 14,25 juta US dollar untuk membayar tunjangan buat Amber Heard. Dalam perjalanannya di tahun 2018, Amber Heard menulis salah satu artikel opini di Washington Post di mana Amber Heard bercerita tentang kekerasan secara seksual yang dialaminya. Memang di dalam artikel tersebut Amber Heard sebenarnya tidak menyebut nama Johnny Depp. Tapi ya semua orang bisa tahu karena Amber Heard adalah mantan istrinya Johnny Depp, siapa lagi kalau bukan Johnny Depp. So akhirnya itulah yang kemudian memicu pengacaranya Johnny Depp menuntut kepada Amber Heard karena menurut mereka gara-gara tulisannya Amber Heard di Washington Post itulah yang menyebabkan Johnny Depp kehilangan banyak kesempatan. Di antaranya adalah kehilangan perannya di Fantastic Beasts dan The Pirates of Caribbean. Johnny Depp kemudian menuntut kepada Amber Heard untuk membayar 50 juta US dollar atas pencemaran nama baik. Tapi kemudian Amber Heard lantas menuntut balik kepada Johnny Depp bahwa sebenarnya melakukan kekerasan seksual adalah Johnny Depp dan Johnny Depp dituntut untuk membayar 100 juta US dollar. Dan kemudian akhirnya pengadilan pun terjadi. Di dalam pengadilan ini terungkap banyak sekali fakta, banyak sekali hal yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Sebelumnya, banyak orang berpikir bahwa Johnny Depp lah yang melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan seksual kepada Amber Heard. Tapi kemudian di dalam pengadilan ini akhirnya banyak dokumen, banyak bukti yang kemudian menunjukkan bahwa sebenarnya kekerasan bukan dilakukan oleh satu pihak, tapi masing-masing pihak juga terlibat di dalam kekerasan ini. Ada beberapa fakta yang menarik di dalam pengadilan ini, hingga akhirnya tadinya banyak orang yang bersimpati dengan Amber Heard, bahkan kemudian setelah mendengarkan pengakuan dari Johnny Depp hingga akhirnya kemudian membuat petisi agar Amber Heard nggak ikut di dalam sequelnya Aquaman lagi. Dari kejadian ini sebenarnya menarik karena di dalam persidangan banyak fakta yang kemudian diungkapkan. Pertama, ada banyak bukti-bukti yang dikatakan oleh Amber Heard yang kemudian akhirnya dibantah dan terbukti bahwa ternyata tidak benar. Misalnya contoh ketika Amber Heard mengatakan bahwa untuk menutupi semua kekerasan yang dialami di fisiknya terutama di wajahnya, Amber Heard harus menggunakan make up yang tebal. Itu terjadi tahun 2014 sampai 2016 dengan menggunakan satu jenis kosmetik correcting kit yang diproduksi oleh Milani. Tapi kemudian perusahaan kosmetik Milani ini memberikan klarifikasi bahwa produk mereka baru muncul di tahun 2017. Terus ada banyak hal juga kejadian yang kemudian diungkap di pengadilan, misalnya bahwa selama ini adik Amber Heard yakni Whitney Heard ternyata bersama pacarnya tinggal di penthouse-nya Johnny Depp tanpa membayar sepeser pun. Jadi betul-betul menggunakan kemurahan hatinya Johnny Depp. Belakangan yang juga menarik adalah kasus terputusnya jari Johnny Depp, kejadian tahun 2015 pada waktu di Australia. Jadi pada waktu itu Johnny Depp sedang syuting film di Australia dan kemudian Amber Heard ikut. Dan ceritanya Johnny Depp kemudian menyodorkan perjanjian pranikah kepada Amber Heard. Dan menurut versinya Johnny Depp itu membuat Amber Heard sangat marah, kemudian melemparkan botol vodka yang akhirnya kemudian dari pecahan tersebut menyebabkan jari Johnny Depp terputus.
Memang tidak banyak bukti dari situasi ini, yang jelas adalah jarinya kemudian ditemukan kembali di dapur dan harus dijahit kembali. Dan yang menarik adalah Johnny Depp tidak melaporkan dan menceritakan untuk melindungi Amber Heard, dan yang dilakukan adalah dalam kondisi yang masih berdarah, dia celupkan kecap kemudian menulis di cermin nama-nama orang yang dianggap berselingkuh dengan Amber Heard. Dan itu versi Johnny Depp. Tapi Amber Heard kemudian bersikukuh bahwa sebenarnya Johnny Depp lah yang melakukan itu pada dirinya sendiri. Jadi bukan Amber Heard yang melakukannya. So inilah yang kemudian jadi perdebatan di mana kebenaran kisah ini. Siapa yang kemudian menjadi pelaku, siapa yang kemudian menjadi korban. Tetapi beberapa dari data kasus, termasuk juga data beberapa psikolog hasil terapi mereka yang sempat kemudian dibongkar, menunjukkan bahwa masing-masing sebenarnya mengakui dan bercerita mereka masing-masing kemudian terlibat di dalam kekerasan ini. Juga salah satu kejadian yang bikin heboh adalah kejadian di tahun 2016 di mana Johnny Depp pulang terlambat dan Amber Heard marah besar. Hingga keesokan harinya sebelum Amber Heard pergi menonton konser, dia membuat kejutan besar untuk Johnny Depp. Ternyata kejutannya adalah dia membuang kotoran di tempat tidurnya Johnny Depp. Dan ketika itu dikonfirmasi, awalnya Amber Heard mengatakan itu adalah kotoran dari anjingnya. Tapi belakangan Amber Heard kemudian mengakui bahwa dialah yang melakukan untuk ngeprank si Johnny Depp. Well, itu yang sempat banyak dipertanyakan, bahwa banyak kesaksian, banyak ceritanya Amber Heard yang ternyata ketika dikonfirmasi dan dicoba untuk diteliti kembali, ternyata tidak konsisten. Tapi di sisi lain, kalau kita perhatikan, bagaimanapun juga Johnny Depp bukanlah orang yang bersih sama sekali. Dia mengakui bagaimana dia terjebak di dalam kokain menggunakan itu, tapi versi Johnny Depp sendiri mengatakan bahwa karena dia sendiri adalah korban dari situasi ini, sehingga untuk melarikan diri dari kondisi ini, akhirnya dia terlibat di dalam alkohol dan obat-obatan. Dan kalau kita perhatikan, ada beberapa hal, termasuk bukti yang ditunjukkan di mana Johnny Depp sempat mengirim pesan kepada temannya. Kalimat yang muncul adalah, saya ingin membakar Amber Heard, dan kemudian saya akan meniduri mayatnya untuk memastikan bahwa wanita ini betul-betul mati. Dan kalimat itu ditunjukkan sebagai bukti di pengadilan. Well, meskipun Johnny Depp sendiri ragu-ragu apakah dia pernah menuliskan itu. Dan akhirnya kemudian Johnny Depp juga mengakui bahwa ada beberapa kekerasan fisik yang dia lakukan terhadap Amber Heard. Jadi kenyataannya Johnny Depp tidaklah pasif menjadi korban, tapi dia sendiri juga menjadi bagian dari pelaku kekerasan di dalam rumah tangga ini. Well, sampai sekarang pengadilannya masih terus-menerus berlangsung, dan yang lebih menarik lagi adalah masing-masing kemudian menghadirkan psikolog mereka masing-masing. Amber Heard menghadirkan psikolognya, yakni Dawn Hughes. Dawn Hughes membuat diagnosa bahwa sebenarnya Amber Heard itu mengalami PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, yang merupakan simptom psikologis gara-gara seseorang mengalami traumatis yang luar biasa gara-gara pengalaman yang tidak menyenangkan yang pernah dialami. Sementara untuk mengcounter versinya Amber Heard ini, Johnny Depp kemudian menghadirkan seorang psikolog yaitu Shannon Curry yang mendiagnosa Amber Heard justru mengalami dua kondisi. Satu adalah borderline personality disorder, yang kedua adalah histrionic personality disorder. So, dari keduanya sebenarnya mirip-mirip. Orang-orang yang mengalami borderline personality disorder atau histrionic personality disorder itu biasanya orangnya impulsif, emosinya seringkali nggak terkendali, dan dia senang ketika dirinya menjadi pusat perhatian, dan pada saat ketika apa yang diinginkan itu tidak tercapai, kadang-kadang dia bisa menjadi sangat-sangat agresif dan menuntut. Intinya adalah ketika mengalami situasi ini, emosi seseorang menjadi sangat sulit untuk dikendalikan, dan itu bisa berbahaya buat dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Oh ya, satu lagi, Amber Heard sempat bercerita bahwa semua uang yang dia terima oleh Johnny Depp, kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 45 miliar, itu disumbangkan untuk yayasan sosial. Tapi yayasan sosial yang dimaksud kemudian membantah juga bahwa mereka cuma menerima sekitar 12,8 miliar rupiah saja. Jadi, again, ini kemudian membuat pengakuan yang diceritakan oleh Amber Heard menjadi sesuatu yang diragukan kebenarannya. Nah, apa pembelajarannya sebenarnya bisa kita petik dari kedua orang ini dalam perkawinannya di mana berakhir dengan saling menyerang. So, dunia pun akhirnya terbagi menjadi dua. Ada yang memihak Johnny Depp dan bersimpati dengan Johnny Depp, tapi ada juga yang tetap bersimpati dengan Amber Heard. Nah, yang paling penting adalah, pertama, adalah bicara mengenai KDRT, kekerasan dalam rumah tangga atau domestic violence. Banyak orang berpikir bahwa selama ini domestic violence itu cuma terjadi pada wanita.
Tetapi beberapa data, misalnya data dari CDC, Center for Disease Control and Prevention, di tahun 2021 menyebutkan bahwa sebenarnya kekerasan fisik juga bisa terjadi pada laki-laki. Dilihat dari statistiknya, kekerasan terhadap wanita itu adalah 1:5, artinya dari 5 wanita, 1 kekerasan terjadi pada wanita. Tetapi jangan salah, kejadian pada laki-laki juga nggak terlalu kecil-kecil amat. 1:7. Jadi dari 7 laki-laki, 1 mengalami kekerasan juga. Problemnya adalah di dalam masyarakat yang patriarkal, di mana laki-laki biasanya lebih dominan, banyak asumsi dan banyak persepsi yang berpikir bahwa pelaku dari kekerasan domestik pastilah laki-laki terhadap wanita. Yang kedua, latar belakang. Jadi kalau kita perhatikan, masing-masing baik Amber Heard maupun Johnny Depp ternyata punya masa kelam di mana mereka masing-masing mengalami pelecehan, mengalami kekerasan waktu ketika mereka masih kecil. Johnny Depp punya seorang ibu, Betty Sue Palmer, yang melakukan kekerasan kepada ayahnya. Dan Johnny Depp sempat bercerita bagaimana ayahnya tidak melakukan respon dan berusaha untuk mempertahankan perkawinan. Dan itulah yang kemudian dipakai oleh Johnny Depp untuk membela dirinya, bahwa persis seperti itulah yang dia coba lakukan selama kurang lebih setahun di dalam perkawinannya. Lantas kemudian dia melihat bahwa Amber Heard ternyata berubah sama sekali dari wanita yang dikenalnya, hingga akhirnya dia sepakat juga untuk melakukan perceraian. Sementara kalau kita lihat dari Amber Heard, dia sendiri pun waktu kecilnya juga banyak mengalami kekerasan di rumah tangga, terutama yang dilakukan oleh bapaknya dan ibunya. Bapaknya adalah seorang yang alkoholik juga, yang seringkali melakukan kekerasan rumah tangga, dan disitulah Amber Heard dibesarkan. Dan ini jadi pembelajaran buat kita bahwa masa lalu ternyata punya pengaruh besar terhadap seseorang ketika mereka berumah tangga. Makanya ada beberapa psikolog dan konselor perkawinan yang kemudian menyarankan sebaiknya urusan seperti ini diklarifikasi, diceritakan, sehingga apa? Masing-masing pihak jadi mengerti, jadi paham tentang latar belakang mereka masing-masing, dan sebaiknya kalau bisa ini diselesaikan sebelum mereka memasuki perkawinan, karena seringkali ini akan terbawa juga waktu ketika mereka masuk ke dalam perkawinan. Dan ujung-ujungnya yang paling kasihan adalah anak mereka pun akan menyaksikan ini akan terjadi, dan lantas anaknya kemudian akan menjadi pelaku lagi. Jadi ini seolah-olah menjadi sebuah rantai yang tidak ada putus-putusnya. Dan pembelajaran ini membawa kita kepada pesan kita yang ketiga. Deteksi awal pada waktu sebelum melangsungkan pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat penting. So, dalam hal ini sebenarnya mengetahui karakter, mengetahui kondisi pasangan kita sebelum akhirnya kita betul-betul memutuskan untuk menikah, itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa menolong. Bisa juga pada waktu ketika sebelum menikah, kita bisa mengetes bagaimana kondisi respon emosional, kita bisa melihat bagaimana situasi emosi pasangan kita, bagaimana dia menangani konflik, responnya, perilakunya pada waktu ketika menghadapi masalah. Sebenarnya bisa menjadi petunjuk juga bagaimana orang ini akan bersikap pada waktu ketika di perkawinan nanti. So, ini membawa kita kepada poin yang keempat, yakni pentingnya bukti-bukti kekerasan, untuk waspada terhadap kekerasan yang terjadi pada saat setelah berumah tangga. Problem yang banyak terjadi adalah kekerasan domestik itu, kekerasan rumah tangga tidak banyak yang diketahui. Bahkan sebenarnya disinyalir banyak yang tidak pernah menceritakan, banyak data-data yang sebenarnya tidak terungkap, karena bagi banyak rumah tangga kekerasan fisik, kekerasan seksual itu dianggap sesuatu yang tabu sehingga nggak pernah diceritakan. Jadi banyak yang tidak ketahuan. Nah, ada beberapa kejadian yang sebenarnya berujung pada situasi yang tragis, di mana ada pasangan yang kemudian meninggal atau anak-anaknya kemudian menjadi bagian dari korban kekerasan, tapi tidak ada bukti dan dokumentasi. Padahal ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya. Makanya dokumentasi itu menjadi sesuatu yang penting. Paling enggak, ini bisa diceritakan kepada keluarga, sehingga keluarga pun jadi tahu tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan demikian, ikut menjadi kontrol sosial atas kondisi situasi seperti ini. Paling enggak, pelaku kekerasan domestik dalam rumah tangga tahu bahwa lingkungan sekitarnya sudah tahu dan mengerti tentang apa yang terjadi. Sehingga kekerasan yang terjadi tidak tereskalasi sampai membahayakan nyawa atau jiwa orang-orang yang terdekat. Dan akhirnya, ini jadi pembelajaran kita yang terakhir, bahwa setiap keluarga pasti punya badai dan gelombang. Saya jadi ingat satu pepatah yang mengatakan bahwa ketika perkawinan, orang cuma ingat dengan pesta, tapi orang lupa
Oh, setelah itu ada sampah-sampah yang harus dibereskan. Intinya adalah yang sering kali kita lihat adalah megahnya sebuah pernikahan, tapi di balik itu kita tidak tahu bahwa kadang-kadang keluarga dan rumah tangga juga harus menghadapi realita. Dan di dalam keluarga kadang-kadang ada begitu banyak tantangan dan ada begitu banyak masalah yang problemnya adalah pasangan ini hanya siap untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi mereka tidak menyiapkan diri pada saat ketika harus menghadapi musibah, masalah, tantangan, problem. Dan yang namanya perkawinan pasti akan sampai pada tahapan itu. Dan disitulah kematangan pribadi itu akan sangat menentukan. Ketika kita siap untuk pernikahan, kadang-kadang kita siap untuk hal yang menyenangkan, tapi kita tidak siap untuk menghadapi berbagai permasalahan. Dan itu yang menyebabkan akhirnya kemudian banyak keluarga retak dan berakhir dengan tragis gara-gara mereka tidak menyiapkan diri untuk kejadian seperti ini. So ini juga menjadi sebuah pembelajaran yang menarik juga buat kita, bahwa kadang-kadang ketika di sosial media, ketika kita melihat postingan-postingan yang menyenangkan tentang sebuah keluarga, kadang-kadang membuat kita merasa iri. Karena setiap keluarga punya tantangannya, punya problemnya, punya masalahnya. Bahkan sekelas seperti bintang film pun yang luar biasa, yang kita merasa iri, luar biasa dan sebagainya, ternyata punya banyak problem. Jadi mari kita lihat pada diri kita sendiri dan berusaha untuk belajar secara matang menyelesaikan permasalahan kita. So inilah beberapa pembelajaran yang bisa kita petik dari kejadiannya Amber Heard dan Johnny Depp. Semoga ini jadi pembelajaran yang bagus secara psikologis buat mematangkan diri kita, terutama buat teman-teman rekan-rekan yang sedang mempersiapkan diri menghadapi masuk ke dalam sebuah perkawinan, dan juga buat mereka-mereka yang sekarang ini berada dalam perkawinan. Saya cuma ingin menutup dengan satu pepatah dari India yang mengatakan setiap keluarga punya ayat sulit untuk dilafalkan. Artinya apa? Setiap keluarga punya tantangannya. Dari saya Anthony Dio Martin, salam antusias.